Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan tentang niat. Barang siapa yang membukakan dirinya sebuah pintu kebaikan, Allah akan membukakan baginya 70 pintu taufik. Dan barang siapa yang membukakan dirinya sebuah pintu keburukan, Allah akan membukakan baginya 70 pintu kehinaan. Pintu kebaikan dari niat yang baik dan pintu keburukan dari niat yang buruk. Satu pintu kita buka, 70 dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu keburukan kita buka, 70 pintu keburukan lain dibuka oleh Allah. Satu pintu kebaikan kita buka, maka 70 pintu kebaikan yang lain akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara membukanya adalah dengan niat yang baik. Apabila seorang hamba berniat baik, maka pahala diberikan terhadap kepadanya, sekalipun dia tidak mengerjakannya, sebagaimana dalam kitab Musnad Abu Ya'la bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaqulullahu ta'ala lil hafadati yaumal qiyamah, uktubu li ibadi kada wa kada minal ajri. Fayaquluna ya Rabbana lam nahfad dalika minhu wala huwa fi sahifatihi. Fayaqulullahu ta'ala innahu nawahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat hafazah pada hari kiamat, tuliskan bagi hambaku anu dan anu, yaitu pahalanya. Mereka berkata, malaikat hafazah ini berkata, wahai Tuhan kami tidak mencatat dalam buku amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya dia telah meniatkannya, dan Allah Maha mengetahui niat seorang hamba. Dihikayatkan tentang dua orang yang bersaudara, yang satu taat beribadah sedangkan yang lainnya merupakan orang yang berlebihan atas dirinya. Orang yang taat beribadah berangan-angan ingin bisa melihat iblis. Lalu pada suatu hari tampaklah iblis seraya berkata, alangkah menyesalnya kamu yang telah menyia-nyiakan umurmu selama 40 tahun dalam menahan nafsu dan melelahkan badan, padahal umurmu masih tersisa seperti umurmu yang telah lewat. Maka bebaskanlah dirimu dalam mengumbar hawa nafsumu. Ahli ibadah itu berkata dalam hatinya, aku akan turun menemui saudaraku yang berada di bawah rumah dan akan menemaninya makan, minum dan menikmati kelezatan lainnya selama 20 tahun. Kemudian aku akan bertobat dan beribadah kepadanya selama 20 tahun sisa umurku. Dia pun turun dengan niat itu. Jadi ada seorang yang berumur 40 tahun, dia beribadat, kemudian ingin melihat syaitan, melihat iblis. Nampaklah iblis pun menggodanya. Dia bilang masih ada tersisa umur. Sementara itu saudaranya yang masih senang bermaksiat tersadar dari mabuknya. Dia menemui dirinya dalam keadaan hina, lalu dia berkata dalam hatinya, sesungguhnya aku telah membinasakan umurku sendiri karena selalu berada dalam perbuatan maksiat. Sedangkan saudaraku selalu menghabiskan waktunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat kepadanya. Dia termasuk ke surga karena taat kepadanya. Dia akan masuk ke surga karena taat kepada Tuhannya, sedangkan aku akan masuk ke neraka karena perbuatan maksiatku. Di satu sisi ahli ibadat ingin berbuat maksiat, di satu sisi lagi ahli maksiat sudah sadar dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana selanjutnya? Kemudian pemabuk itu bertobat dan berniat untuk berbuat baik dan beribadat. Dia naik ke ruang atas agar bisa menemani saudaranya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaranya turun mau menemani adiknya berfoya-foya bermaksiat, yang di bawah turun naik ke atas untuk
menemani beribadat. Dia naik ke atas dengan niat taat, sedangkan saudaranya turun ke bawah dengan niat melakukan maksiat. Tiba-tiba kaki saudaranya yang turun tergelincir, lalu jatuh menimpa dia yang naik ke atas. Mereka berdua jatuh dan wafat. Maka yang ahli ibadat dikumpulkan atas niat maksiat, dan orang yang ahli maksiat dikumpulkan atas niat taubat dan ibadat. Oleh karena itu, seorang hamba harus berbuat baik dalam niatnya. Jangan sampai sebelum melakukan ibadat, jangan sampai sebelum melakukan dosa sudah berniat melakukan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Walahil marji wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.